mencoba memaparkan tentang pengelolaan unit produksi di SMK yang dari bahannya Kemendikbud. Bagi bapak-bapak yang sudah pernah ikut pelatihan, jadi mungkin ini tinggal di review kembali. Yang pertama, kita akan melihat dulu perbedaan antara unit produksi dan jasa dengan teaching factory. Jadi kalau kemarin Pak Fer kan meminta topiknya yaitu unit produksi. Jadi di dalam buku Kemendikbud itu unit produksi itu digabung dia dengan jasa, karena memang kayak di SMK itu kan dia tidak selalu menghasilkan produk, tetapi juga menghasilkan jasa seperti yang di kita yang di otomotif. Nah, jadi makanya di dalam buku panduan tersebut itu ada namanya adalah unit produksi dan jasa. Nah, perbedaannya dengan teaching factory, kalau unit produksi dan jasa itu adalah pengembangan bidang usaha sekolah. Selain untuk menambahkan penghasilan sekolah, juga dapat digunakan untuk upaya pemeliharaan peralatan, peningkatan SDM, dan juga untuk memberikan pengalaman kerja yang benar-benar nyata pada siswanya. Kemudian penerapan unit produksi sendiri memiliki landasan hukum, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, yaitu Pasal 29 Ayat 2. Itu adalah untuk mempersiapkan siswa sekolah menengah kejuruan menjadi tenaga kerja. Pada sekolah menengah kejuruan dapat didirikan unit produksi yang beroperasi secara profesional. Kalau kita lihat di sini unit produksinya sudah mulai ini ya Pak Rizkanya, dan sudah mulai berdiri ya Mbak Afni. Kalau untuk unit produksinya yang kita punya sekarang itu yang sudah bisa menghasilkan uang, unit produksi apa? Pengelasan. Las ya. Las dalam bentuk apa Bapak? Produk ini kayak trali. Oh ini tempat bunga. Jadi ini tinggal, kalau yang untuk konsumennya udah sampai di mana saja Pak yang memesan? Ya ada pernah sampai Bengkulu. Kota Bengkulu. Sampai Trijau. Terali sekolah Bu. Kayak kapal putih ya. Kapal putih. Terali sekolah. Oh iya, keren. Berarti tinggal dimaksimalkan saja untuk yang lainnya ya Pak ya Pak Rizkanya. Kemudian sementara kalau teaching factory itu adalah model pembelajaran. Model pembelajaran pengembangan dari unit usaha yaitu penerapan sistem industri mitra di unit produksi yang telah ada di SMK. Pembelajaran melalui teaching factory bertujuan untuk menumbuhkan karakter etos kerja, disiplin tanggung jawab dan jujur, kerjasama kepemimpinan dan lain-lainnya yang dibutuhkan oleh dunia usaha atau dunia industri, serta meningkatkan kualitas hasil pembelajaran untuk membekali siswa kita dalam kompetensi skill yang dibutuhkan oleh dunia industri atau dunia usaha. Jadi kalau biasanya orang menggabungkan antara teaching factory dengan unit produksi. Sementara kalau teaching factory itu adalah model pembelajarannya. Kemudian bentuk pembelajarannya seperti apa? Bentuk pembelajarannya diaplikasikan melalui unit produksi. Itu dia. Unit produksi tidak hanya kita fokuskan kepada sekolah, kepada siswa, tetapi juga bisa difokuskan kepada guru. Jadi sesuai dengan pengertian ini. Jadi tidak hanya untuk peserta didik, tetapi untuk gurunya juga. Siapa yang berkompeten bisa menghasilkan sebuah produk atau jasa di sekolah, itu dia bisa kita berdayakan. Jadi tidak hanya siswa saja. Kemudian konsep dari manajemen unit produksi dan jasa atau disingkat dengan UPJ. Di sini tujuan dilaksanakannya kegiatan produksi dan jasa di sekolah yang pertama adalah sebagai sarana pelatihan produksi atau jasa bagi guru dan peserta didik. Jadi menjelaskan lagi bahwasanya unit produksi yang kita buka di sekolah itu tidak hanya difokuskan kepada siswa, tetapi juga kepada guru. Kemudian yang kedua itu menumbuhkan dan mengembangkan jiwa wirausaha guru dan peserta didik. Jadi bagi bapak-bapak dan ibu guru yang ada di sini dengan adanya unit produksi yang ada di sekolah, itu bapak-bapak bapak dan ibu guru bisa menumbuhkan minat wirausaha bapak dan ibu guru, atau bisa juga kita membuka semacam unit usaha juga di rumah. Kemudian nanti bisa kita tumpangkan nanti ke sekolah untuk pemasarannya, itu juga bisa kalau seandainya memang peralatannya di sekolah itu tidak memadai nantinya. Kemudian membantu pendanaan untuk pemeliharaan, penambahan fasilitas dan biaya-biaya operasional pendidikan lainnya. Jadi hasil dari unit usaha atau unit produksi dan jasa yang ada di sekolah itu digunakan di sini adalah untuk operasional sekolah kembali. Jadi memang harus ada nanti laporannya.
Jadi itu kita nanti akan membahas sampai nanti pembuatan laporannya juga Bapak. Kemudian yang keempat itu adalah menambah semangat kebersamaan untuk meningkatkan aktivitas produksi dan kesejahteraan bagi guru dan peserta didik. Jadi bagi Bapak dan Ibu, kemudian peserta didik yang terlibat di dalam menghasilkan sebuah unit produksi yang ada di sekolah, itu harus diberikan juga income generating untuk mereka atau semacam insentif tambahan untuk yang berprestasi tersebut. Jadi baik kepada gurunya yang ikut andil maupun kepada siswanya. Jadi kalau bisa itu siswanya juga diberikan sehingga mereka nanti semakin semangat. Jadi menambah motivasi untuk teman-temannya yang belum percaya diri untuk ikut terlibat di dalam kita membangun unit produksi. Kemudian yang kelima, mengembangkan sikap mandiri dan percaya diri dalam pelaksanaan kegiatan praktek peserta didik. Unit produksi itu udah pasti bahwasanya dia nanti akan menambah skill dan keahlian serta kompetensi dari siswa kita di dalam terhadap bidang tersebut. Jadi misalnya kalau seperti Bapak tadi, Bapak apa namanya Pak? Saya 250.000. Jadi tanya saya Bu, produk itu kan dari orang Shopee. Gimana dia untuk mendapatkan ini margin orang Shopee itu operasionalnya dia? Kan nggak mungkin dia yang produk, pasti dia produknya orang favorit kan. Gimana dia mengambil semacam ini keuntungan untuk operasional orang Shopee itu? Ya, UP produksi yang di sini itu jauh lebih berkembang lagi. Kemudian yang berikutnya ini adalah kemitraan, ialah kerjasama yang saling menguntungkan dalam hubungan setara dan interaktif, aktif dan positif. Dalam mengelola UPJ sekolah, manajemen harus memikirkan pihak-pihak yang akan diajak bermitra, karena bekerja sendiri hasilnya cenderung lebih kecil dibandingkan bekerja dengan bersama mitra kerja yang lainnya. Jadi salah satu kerja mitranya ya seperti yang sudah dilakukan Bapak tadi itu adalah misalnya kita kerjasama dengan pihak sekolah lain, kerjasama dengan masjid-masjid, kemudian kerjasama mungkin dengan masyarakat, sehingga nanti barang yang kita apakan itu bisa kita pasarkan lebih jangkauannya lebih luas begitu. Jadi kerjasama ini adalah salah satu pekerjaan atau PR dari tim manajemen sekolah. Pertama ini adalah kepala sekolah sama Wakahumas ya berarti Pak Iskania. Nah Wakahumas satu. Bisa juga diajukan nanti ke ini Pak, karena itu misalnya ke bank-bank, misalnya nanti kalau misalnya siapa yang mau pembangunan, langsung ajukan ke sana. Jadi nanti mana tahu mereka mau bikin trali besi ya Bu ya, bikin trali besi, kemudian bikin rak-rak untuk bunganya. Jadi langsung kita menjadi pemasoknya yang pertama. Kemudian di sini ada lagi namanya prinsip berikutnya ini adalah partisipasi. Partisipasi ini adalah keterlibatan aktif stakeholder secara langsung dalam manajemen unit produksi dan jasa sekolah yang didasari di atas keyakinan bahwa bila stakeholder berpartisipasi mereka merasa dihargai. Jadi artinya memang ini orientasinya juga masih ke kepuasan pelanggan. Kemudian dalam melakukan partisipasi harus dipertimbangkan kompetensi, tenaga, dana dan waktu stakeholder sesuai dengan relevansinya. Stakeholder bekerja membawa secara profesional secara tim yang sinergis dan solid. Jadi kalau ini bisa kita lihat nanti adalah ke otomotif yang untuk kerjasama kita dengan Daihatsu. Jadi kalau atau kerjasama kita dengan yang sepeda motor itu Honda ya Bu ya. Nah, jadi kerjasama dengan Honda itu kan kerjasama yang menguntungkan. Yang pertama kita mencari pelanggan untuk orang servis ke kita, jadi kita dapat jasa. Sementara dengan mereka kita harusnya dapat potongan juga harga yang lebih murah dibandingkan dengan kita beli eceran dari pihak Hondanya. Misalnya kalau untuk suku cadangnya. Untuk suku cadang yang untuk gantian ya setempat. Nah, jadi itu sebetulnya maksudnya. Jadi kalau seandainya kita sudah punya kerjasama seperti itu, jadi kita suku cadang yang ada di sini itu bisa dapat harga yang lebih murah, untungnya sama mereka ada, kemudian untungnya dari kita juga ada. Jadi kalau suku cadangnya lebih murah, berarti kan keuntungan kita dalam memberikan jasa layanan kepada konsumen kan jauh lebih banyak lagi. Itu maksudnya yang partisipasi dari stakeholder. Dan itu harus dibina selalu. Kemudian prinsip yang berikutnya itu adalah efektif, adalah setiap upaya untuk mencapai output atau hasil yang sesuai dengan persyaratan diharapkan pada pelanggannya. Rendah atau kurangnya keefektifan diukur dari tingkat di mana proses menghasilkan output tersebut tidak sesuai. Jadi tidak sesuai dan tidak cocok dengan persyaratan-persyaratan yang diinginkan oleh pelanggan. Jadi misalnya kalau seandainya pelanggannya meminta trali besinya itu ada bunga-bunga di tengahnya, kemudian
kebetulan kita nggak kasih, berarti kan ini artinya hasil kita kan juga kurang efektif sehingga pelanggannya tidak puas. Jadi itu yang kita harapkan, nanti pelanggannya maunya seperti apa. Jadi usahakan nanti itu adalah memang betul-betul kita orientasinya itu adalah kepada kepuasan pelanggan. Jadi review dari pelanggan itulah sebetulnya yang bisa kita jadikan acuan untuk kita ke depannya. Kadang pelanggan itu bisa memberikan masukan bahwasanya oh kalau bisa nanti yang ininya begini itu lebih bagus lagi. Jadi kan kita juga dapat ide lagi yang baru. Jadi sebetulnya kadang-kadang pelanggan itu jauh lebih kreatif lagi idenya, cuma mereka kan tidak bisa membuatnya, itu saja kelemahannya. Cuma mereka lebih kreatif biasanya juga. Kemudian yang berikutnya adalah prinsipnya kita pakai di sini adalah bagaimana dia unit produksi yang kita kelola atau unit jasa yang kita kelola itu lebih efisien dan daya guna. Di sini adalah efisien dan daya guna ini maksudnya adalah proses penghematan dengan cara melakukan pekerjaan yang benar. Dalam hal ini adalah proses yang dilakukan untuk menghindari terjadinya pemborosan yang tidak perlu. Jadi misalnya kalau bahan yang tidak terpakai, yang harusnya kita bisa sekali kerja, tetapi karena ada kesalahan, akhirnya barangnya nggak bisa lagi kita pakai. Misalnya itu adalah kesalahan di dalam servis misalnya ya Pak Ruskan ya. Jadi udah terlanjur ganti oli yang ini, speknya rupanya olinya bukan itu, sehingga harus diulang lagi. Atau misalkan salah potong yang untuk untuk besinya, sehingga besinya nggak bisa lagi dipakai. Jadi itu yang perlu diperhatikan, makanya harus direncanakan dengan sebaiknya. Keberhasilan dari UPJ di sekolah itu sangat tergantung pada manajemen yang diterapkan di sekolah tersebut. UPJ dapat menjadi wadah yang menampung produk peserta didik dan guru, kemudian bisa menjadi quality control atas produk peserta didik, menjadi tim pemasaran, menjadi agen penjualan yang dapat memberikan kontribusi langsung peserta didik untuk memperoleh hasil penjualan. Dalam upaya mengembangkan kesadaran ini diperlukan manajemen yang sehat sehingga seluruh warga sekolah dapat melihat secara nyata berbagai keuntungan yang diperoleh. Jadi di sanalah nanti azas keterbukaan tadi itu harus ditonjolkan. Jadi kalau kita terbuka dari pihak manajemen sekolah, itu semua warga sekolah nanti akan merasa puas dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan UPJ-nya. Dan sekarang kita akan masuk dulu kepada studi kasus Bapak dan Ibu. Kita mungkin dulu mendiskusikan dulu agak 5 menit 10 menit itu terkait dengan pelaksanaan UPJ yang ada sekarang. Nah, oke. Silakan dari Bapak dan Ibu. Jadi nanti kita diskusi dulu. Kalau ini kan kasusnya yang ada di bukunya, mungkin ini nggak cocok dengan kita. Jadi penting kita bahas tentang kasus kita saja.